Aku selalu pasti ya, bawa kita selalu pede bawain lagu karya kita dan lagunya sudah pop, udah jadi memang komersil lagunya gitu. Jadi satu lagu sendiri, satu lagu yang memang kita obrak-abrik tuh. Apa formulanya jadinya kita udah tahu ya. Untuk menjadi juara. Dan salah satu orang yang mendorong kita untuk berhenti ikut festival band adalah Om Ben Sleo, almarhum. Kenapa? Jadi karena dia kan sering jadi juri, ketemu terus kan. Terus termasuk yang waktu kita festival tingkat nasional yang akhirnya kita juara satu di dan masuk musika, itu jurinya juga Om Ben. Terus kita langsung wah, udah pasti lolos kalau Om Ben yang juri, karena bukan karena kita kenal, tapi memang kita pede aja saat itu gitu. Dan Om Ben tuh bilang, udah kalian berhenti ikut kompetisi band lah, kalian bikin album. Nah kita waktu itu nurut apa kata Om Ben. Tahun 2006 kita berhenti festival, kita bikin album. Waktu itu kita indie ya, masih indie di satu label lah gitu. Dan ternyata pas kita bikin album tidak sesuai dengan apa yang kita bayangin. Kita kira kita bikin album itu kita langsung terkenal kayak Samson, kayak Peter Pan saat itu. Kan dulu kan ada Peter Pan, Samson sama Niji ya. Iya. Wah ini kalau kita bikin album, karena kita pede dengan materi kita kan, wah kita pasti langsung terkenal nih. Nggak taunya pas kita bikin album, satu, albumnya mixingnya hancur karena kita nggak ngerti. Yang kedua, tidak dipromosikan dengan baik. Ternyata tidak segampang itu ya masuk industri. Ternyata selain lagu yang bagus juga harus punya manajemen yang bagus, harus punya tim promosi yang bagus. Dan akhirnya kita ternyata setelah punya album malah nggak punya duit, karena kan kita cari duitnya lewat festival. Jadi waktu itu tuh kita dapat tawaran main di kafe, kita nggak pernah mau. Karena apa? Kalau main di kafe kita harus ngapalin lagu orang sampai 200 lagu 2 jam kita harus bawain lagu orang. Kalau festival kita harus bawain lagu orang. Kalau festival kan paling cuma 2 lagu 2 lagu kita langsung dapat, kalau menang 10 juta, 5 juta. Tapi kalau kita ngafe paling dapat 2 jam 500.000. Jadi menurut kita kayaknya habisin waktu deh, dan kita kayaknya waktu itu ya kita mikirnya gitu, namanya masih muda kan kita mikirnya begitu. Terus akhirnya kita memilih untuk ikutan kompetisi band aja, dan emang itu kayak kita cari istilahnya sama cari duitnya di situ kan. Kita mata pencariannya di kompetisi band. Jadi setelah kita lulus SMA kan kita udah nggak dapat uang jajan dari orang tua juga kan. Jadi akhirnya kita memang benar-benar hidupnya dari kompetisi band. 2006 kita bikin album, ternyata albumnya gagal dan malah kita nggak punya duit. Akhirnya karena kita udah rekaman, kita malu pakai nama Massive kalau misalnya ikut kompetisi band. Akhirnya kita ikut kompetisi band lagi, tapi ganti nama. Jadi kita ganti nama tuh, tapi tiba-tiba namanya Putih, apa lagi? Tiba-tiba namanya It's a Jam lah. Kok apa? Banyak deh pokoknya, hanya untuk mencari yang penting kita juara aja gitu. Tapi setelah waktu itu ada billboard besar, Live Wanted, terus hadiahnya kontrak rekaman di Musika Studios, kita balik lagi pakai nama Massive. Karena buat kita nama itu kayak doa ya, maksudnya kita yakin dengan nama ini daripada kita pakai nama-nama yang asal itu kan. Karena emang itu untuk cuma nyari duit doang kan. Nah akhirnya ya alhamdulillah kita masuk ke industri, kita juara 1 nasional, dan ternyata kita lahir dari festival, masuk industri juga dari festival juga gitu. Dari kompetisi band juga. Oke teman-teman, terakhir satu lagi ya. Ada lagi